Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jamaldi, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya adalah peserta PPG Pendidikan Agama Islam BES 3 tahun 2025 dengan NIM 25104181271 asal LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan tes video uji kinerja dengan menggunakan pendekatan deep learning dan metode pembelajaran PBL atau Problem Basis Learning di kelas 12 dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa. Mulai. Oke, baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, silakan dibersihkan terlebih dahulu sampah-sampah yang ada di sekeliling sekitar kalian. Baiklah, kalau sudah bersih, Bapak akan menjelaskan yaitu tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya itu peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian sabar, musibah, dan ujian menurut pandangan Islam. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dalil nakli pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 dan 156. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk melafalkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 dan 156 dengan tajwid yang benar. Anak-anak sekalian, sabar bukanlah tanda bahwa
kita mempunyai kelemahan. Akan tetapi sabar itu tanda sebagai kekuatan jiwa kita untuk menghadapi halangan, rintangan, ujian hidup. Jadi anak-anak sekalian, janganlah mudah menyerah kepada musibah yang menimpa kita, tetapi buatlah ujian itu sebagai kekuatan untuk kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang anak sekalian, silakan untuk berdiri. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ikuti kata-kata Bapak. Keluhnya yaitu tepuk tangan, ya. Jika Bapak mengucapkan tepuk tangan satu, berarti anak sekalian tepuk tangan di sebelah kanan. Kemudian apabila Bapak mengatakan tepuk tangan dua, berarti anak sekalian tepuk tangan di sebelah kiri. Kemudian untuk tepuk tangan ketiga, anak-anak sekalian tepuk tangan ke atas. Ya, ingat keluhnya tepuk tangan. Sudah siap? Siap. Sudah, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ya, bagus. Silakan anak-anak sekalian untuk duduk kembali. Itu artinya anak-anak sudah siap untuk belajar dan sudah berkonsentrasi. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan menjelaskan definisi daripada sabar, ya. Sabar itu artinya menahan, ya. Menahan diri serta menerima ketentuan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Contoh sabar yaitu ketika kita mengantri, ya. Jadi di situ pelajaran penting yaitu kita bersabar untuk menunggu, dan nantinya setelah kita bersabar kita akan mendapatkan giliran antrian tersebut. Kemudian yang kedua, sabar yaitu menghadapi suatu kegagalan. Misalnya anak-anak di sini ada yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS namun tidak terpilih. Nah, itu artinya, ya, kita tidak diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus sabar menghadapinya, ya. Kemungkinan di sisi lain itu ada hikmah yang terdapat dalam suatu kejadian yang menimpa kita. Para atletik Elpin El Hudia sukses meraih medali emas pada ASEAN Para Games Solo 2022. Perjuangannya tidak mudah mendapatkan emas. Elpin harus mengerahkan seluruh tenaganya hingga terjatuh di akhir laga dan tak sanggup lagi berdiri. Elpin turun di nomor 800 meter kelas T20 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Kamis tanggal 4 bulan 8 kemarin. Dia meraih emas setelah mencatatkan waktu 2 menit 31,070 detik. Sedangkan perak dan perunggu juga diraih kompatriotnya Tiwa dan Marni Natonis. Ketiga pelari andalan tanah air ini kemudian saling berpelukan dan menyapa penonton. Setelahnya mereka menuju pintu keluar. Pada saat momen ini tiba-tiba Elpin jatuh dan tidak mampu bangkit. Tim medis yang bersiaga di pintu keluar sontak lari. Elpin lalu diberikan perawatan, kakinya dikompres, bahkan Elpin sempat harus menggunakan alat bantu pernapasan. Rekan-rekannya berusaha untuk menguatkan. Setelah mendapatkan perawatan, keadaan Elpin berangsur pulih. Dia bangkit dan badannya mulai bugar kembali. Tenaganya seolah kembali seperti sebelumnya. Elpina mengaku tenaganya terkuras setelah berjuang demi meraih putih. Kendati demikian, dia puas bisa berjuang untuk Indonesia dan mendapatkan medali emas. Senang, bahagia, terharu bisa meraih medali emas. Capaian ini karena Tuhan.
diberi kekuatan hingga akhirnya tercapai. Tak bisa mengungkapkan apa-apa lagi, sekarang sudah stabil dan pulih kembali. Terima kasih semuanya. Baiklah, anak sekalian, sudah dibaca tadi. Nah, sekarang giliran, silakan bergiliran untuk dibaca. Pintu keluar pada saat Baiklah, anak sekalian, setelah kalian membaca daripada kisah inspiratif di media sosial tadi, pelajaran apa yang bisa diambil? Silakan. Siap. Ya, Maharani. Yang pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang telah dibaca tadi, yang pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, tidak mudah menyerah. Yang kedua, tetap terus berusaha dan bangkit untuk mencapai apa yang kita tuju. Ya, tepuk tangan. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan mengadakan mindful learning, ya. Jadi silakan anak-anak duduk siap. Ya, duduk siap, ya. Silakan anak-anak sekalian untuk menutup mata semuanya. Menutup mata, kemudian ambil napas secara perlahan, ya, supaya rileks. Tutup matanya, ya. Napas, keluarkan dari mulut secara perlahan, ya. Napas lagi secara perlahan, keluarkan, ya. Baiklah anak sekalian, dari kisah inspiratif di media sosial tadi, bahwasanya sangat penting, ya, rasa sabar itu, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan bertanya, ya. Pertanyaan, ya. Apa pengertian sabar, ya, menurut kalian? Silakan, Chelsea. Baik, izin menjawab. Ya. Menurut saya sabar adalah di mana kita mampu untuk membatasi atau menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan bersabar dalam menaati perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Masya Allah, ya. Baiklah, itu tentang definisi dari sabar. Sekarang ada yang bisa memberikan contoh sabar? Kemungkinan anak sekalian pernah mengalami sabar, ya. Sebagai contohnya, mungkin dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, ya, dari segi jabatan, dari segi bencana alam, bisa jadi. Silakan, anak sekalian. Silakan, Elvina. Baik, izin menjawab Ya. pertanyaan dari Bapak. Ya. Contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu saya sebagai pelajar Ya. juga mampu menerapkan sikap sabar, yaitu apabila kita sedang menghadapi banyaknya tugas sekolah yang menumpuk. Ya. Nah, kita bisa membagi waktu dan mengerjakannya, dan hal itu juga sebuah aplikasi menerapkan sikap sabar. Ya, bagus. Baiklah, anak sekalian, kita masuki kegiatan inti. Pak sudah menyiapkan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah 153 yang sudah Bapak tulis di papan tulis. Bagi anak yang bisa membacanya dengan tajwid benar, kami persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Suci. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Baiklah anak sekalian, sekarang silakan membentuk kelompok.
Kelompoknya dua saja ya, dua. Silakan untuk kelompok dua saja. Silakan ini disatukan bedanya. Jadi ada kelompok A, ada kelompok B, ya. Kalian nyatu sini. Ini nyatu ke sini. Esan sini, benar. Nah, ini nyatu ke situ. Nah, kamu ke situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Terima kasih. Untuk kelompok B, silakan untuk melafalkan ayat dan menjelaskan penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Untuk kelompok B untuk menjelaskan penerapan sabar. Contoh penerapan sabar. Yang pertama, menghadapi kemacetan lalu lintas. Saat terjebak macet, jangan marah dan kesal. Yang kedua, gunakan waktu untuk mendengarkan ceramah, musik, Al-Quran, atau zikir dan doa. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Silakan anak-anak sekalian untuk melakukan refleksi apa yang kalian dapatkan daripada pembelajaran tentang sabar pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak sekalian, Bapak sangat menghargai pemahaman kalian tentang sabar sebagai kemampuan untuk menahan diri dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Bahwa orang sabar akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan fokus kepada terjemahan dan kandungan surah Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 153 dan 156. Silakan anak sekalian cari di rumah masing-masing terjemahan dari perkata surah Al-Baqarah 153 dan 156.
Baiklah anak sekalian, untuk menutup kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.